Saya ingin mengklarifikasi terkait dengan tuduhan yang diberikan kepada kami bahwa kami fitnah dalam video yang beredar di sosial media kemarin tentang pengerukan pasir yang dilakukan oleh oknum di dalam pantai Arguling gitu. Pertama yang ingin saya tekankan bahwa kami masyarakat atau LSM ini kami tidak alergi terhadap investor gitu. Tidak alergi terhadap investasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena konsep besarnya memang investor ini membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam membangun. Karena tidak mungkin pembangunan daerah itu akan mampu membangun daerah sendiri gitu. Tidak mungkin itu tanpa bantuan investasi, tanpa bantuan investor. Akan tetapi perlu diketahui bahwa setiap investasi atau proses pembangunan dilakukan oleh investor itu harus berdasarkan kaedah-kaedah atau regulasi yang berlaku, Pak. Sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan di situ. Ada keadilan yang didapatkan oleh semua pihak. Pihak yang mana gitu? Pertama ya tentunya masyarakat gitu. Pemerintah mendapatkan manfaat, dia berhasil dan mampu membangun daerahnya. Investor mendapatkan keuntungan, masyarakat juga mendapatkan rasa nyaman dan bisa berkolaborasi di dalam pembangunan tersebut. Nah, terkait dengan Roy Pantai ini, Pak, dalam beberapa bulan terakhir, kalau kita mau flashback ya, sudah seringkali dilakukan hearing tentang penertiban dari semparan pantai. Ya, banyak teman-teman melakukan itu kemarin di IPU, saya lakukan beberapa kali ke Pemda Lombok Tengah maupun kepada DPR. Akan tetapi sampai hari ini belum ada kejelasan dari pemerintah daerah, karena persoalan Roy Pantai ini persoalan yang rumit, Pak. Jadi ketika ada investasi di situ, ada investor yang bangun di situ, ya tentunya dengan tata kelola yang ada gitu. Tata kelola yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah daerah ini sudah menerbitkan tata kelolanya atau tidak gitu? Karena kalau bicara tata kelola, mestinya ada andil investor di situ, masyarakat juga mampu, masyarakat juga bisa untuk berkreasi, untuk minimal mereka melakukan penjualan di situ kan, untuk kehidupan mereka. Jadi kembali ke pengerukan pasir, ya. Pengerukan pasir itu, ya, saya melihat itu beredar di sosial media, Pak, bahwa di sana itu ada aktivitas yang dilakukan oleh investor mengeruk pasir dan menaikkan itu ke dump truck, mengeluarkan pasir itu dari keluar gitu, keluar pantai. Itu kan tidak boleh, Pak. Itu kan soal-soal pidana hal-hal seperti ini gitu. Jadi jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan LSM, dan jangan mengatakan itu adalah fitnah. Jadi harus diklarifikasi. Kenapa melakukan hal-hal begitu? Kenapa aktivitas itu bisa terjadi? Kemana diangkut? Iya kan, harus dijelaskan. Apa dasar hukumnya melakukan penambangan yang kami duga secara kasat mata di situ? Apa dasarnya yang melakukan itu? Apakah ada regulasinya? Mestinya dia meminta izin dulu nih kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata, KKP, Bupati Lombok Tengah. Pernah ada enggak surat atau dokumen yang membolehkan mereka untuk melakukan penambangan tersebut gitu? Nah, yang kedua yang ingin saya tekankan adalah kemana pemerintah daerah ini, Pak? Terjadi konon katanya premanisme di situ. Ada preman diturunkan di situ untuk menertibkan masyarakat yang dalam tanda kutip melakukan penjualan di situ, melakukan aktivitas di dalam semparan pantai tersebut.
sementara mereka investor ini boleh gitu kan. Nah, ketemulah jawabannya begini. Di dalam sempadan pantai yang 100 meter menurut peraturan pemerintah itu, yang dalam peraturan daerah Lombok Tengah sudah menerbitkan sempadan pantai 30 meter gitu. Di situ ternyata ada alas hak yang merupakan landasan dari investor ini untuk melakukan aktivitas dan membangun di situ. Di sisi lain, masyarakat meyakini secara regulasi, apakah itu permen, apakah itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, ada 100 meter di situ hak umum yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Nah, ini kan nggak bisa ketemu ini antara dua belah pihak ini. Investor mengakui bahwa ini adalah milik saya, masyarakat secara umum juga mengakui ini adalah hak kami juga gitu. Nah, harusnya pemerintah daerah hadir di tengah-tengah itu menjelaskan kepada kita semua terkait dengan polemik ini, karena dasar terjadinya polemik ini ada karena pemerintah daerah. Lemahnya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah menertibkan dan membuat regulasi yang baik untuk masyarakat kita, untuk investor kita. Kami sering melakukan diskusi-diskusi dengan pemerintah daerah. Tapi sampai hari ini belum ada tindakan oleh pemerintah daerah. DPR juga begitu, Pak. Padahal DPR waktu itu 1 hari setelah dilantik DPR baru ini mengatakan pada saat hearing, mereka katakan mau turun ke lapangan. Nggak ada sama sekali sampai hari ini. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah boleh dia mengatakan memiliki tanah pantai tersebut, boleh. Tetapi perlu diketahui berdasarkan peraturan pemerintah KKP ya, KKP di tahun 2023 itu nggak boleh pasirnya dia mau diangkut keluar. Jadi pengerukan yang dilakukan oleh teman-teman investor kemarin itu dia nggak boleh dia bawa keluar dari pantai itu sendiri anunya, pasirnya. Nah, sehingga sekali lagi jangan salahkan masyarakat atau LSM mengatakan bahwa itu ada penambangan, karena memang itu diangkut, ada aktivitas di situ yang dari alat berat kemudian dinaikkan ke ke dump truck, lalu kemudian dibawa keluar gitu. Apa namanya itu kalau bukan namanya penambangan gitu. Nah, dalam waktu dekat kami meminta kepada pemerintah daerah ini untuk segera turun menertibkan regulasinya. Kalau diperbolehkan aktivitas itu berdasarkan regulasi, sudah nggak apa-apa. Ngapain kita ribut-ribut di media? Ngapain kita saling lempar isu yang nggak baik? Akhirnya apa? Interest personal terjadi di lapangan, termasuk kepada kami. Ada yang mengatakan bahwa kami fitnah, ada SMS dan chat segala macam mengatakan seolah-olah ada intimidasi kepada kami. Kalau ini berdasarkan regulasi yang ada, sudah, ngapain ribut-ribut gitu. Tapi yang menentukan bahwa itu baik dan benar regulasi itu adalah pemerintah daerah, Pak. Nah, ada kasus kemarin ini, atensi ini terjadi, ribut-ribut ini karena memang di bulan ini kemarin ada terjadi di Tangerang. Di Tangerang itu ada pemagaran yang dilakukan di pantai oleh investor. Kemudian ada aktivitas yang tidak benar di sempadan pantai. Nah, itu kan menjadi atensi presiden. Menjadi atensi Presiden Prabowo dan memerintahkan kepada Menteri KKP untuk segera turun lapangan, mengecek dan segera menertibkan itu. Jangan-jangan ini terjadi di Lombok Tengah, Pak. Dan kami melihat sudah ada embrio yang muncul di situ. Apa? Yang seperti ini, Pak. Masyarakat sudah merasa terusir, terjadi pengerukan tanpa izin yang dilakukan oleh investor. Silakan saja investor membangun dengan regulasi yang ada. Pemerintah daerah membuatkan regulasinya, membuatkan surat-suratnya, apa mungkin izin apa dan seterusnya. Nah, sehingga kalau pemerintah daerah Lombok Tengah tidak segera menindaklanjuti ini, saya bersama kuasa hukum yang sudah saya serahkan mandat saya, kuasa saya kepada Gibeslau, akan mengadukan ini ke Presiden, ke KKP, ke Kementerian Kelautan dalam waktu dekat ini. Kalau ini tidak segera, karena kasihan juga
Yang kasihan siapa? Masyarakat dan investornya. Investor ini mau membangun akhirnya terkatung-katung. Masyarakat juga yang mau masuk di situ, tidak ada tata kelola yang jelas dari pemerintah daerah ini untuk mengatur ritme pembangunan di sempadan pantai. Ini terjadi bukan hanya di Arguling saja, Pak. Ini terjadi di Kute, di Gerupuk, di Selong Belanang, di Torokai Belek. Akan terjadi ini, akan merembet terus. Apa jadinya daerah ini ketika konflik ini terus terjadi? Konflik seperti ini akan kita dengar setiap hari seterusnya. Orang akhirnya nggak berani berinvestasi di Lombok Tengah. Investor ini bakal mundur ketika mereka turun pesawat saja, dengar ada konflik, mundur mereka. Karena tidak ada kejelasan regulasi yang mengatur di situ. Itu saja, Pak, klarifikasi dari saya.